Setelah kemarin viral, akun YouTube Manusia Plural, dalam hal ini beliau namanya itu Ropik Musin, ya, membahas Bupati Ciamis Bapak Herdiat. Dan saya lihat sekarang konten terbarunya itu tentang Pak Herdiat itu dihapus gitu. Ada apa? Dan kita menyaksikan beberapa channel Pak Hani Parahan, kemudian Wak Ucai juga membahas bahwa Muhammad Ropik Musin ini ada intimidasi dari beberapa preman, sehingga videonya harus di take down, harus dihapus gitu. Dan saya itu dekat dengan Ciamis alias dari Pangandaran, tidak akan membahas hal itu karena saya juga gak terlalu yakin apakah itu beritanya akurat atau tidak, ya kan, terkait apa yang disampaikan Ropik Musin. Tetapi tidak begitu juga cara pemerintah menyelesaikan masalah, gak usah pakai preman segala itu kan. Nah, namun dalam hal ini saya akan membahas terkait pemahaman Kang Deddy Mulyadi terkait pemahaman agama Islam gitu. Banyak sekali para ulama, terutama Bapak Ustadz Hadi Hidayat, kemudian Bapak Ustadz Das Adlatif juga memuji kebijakan Kang Deddy Mulyadi, memuji apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi yang selama ini kita lihat dalam visualisasi baik di media sosial, di YouTube, di Facebook ataupun di TikTok. Itu mencerminkan seorang pejabat itu yang memang harus memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana kita memiliki rasa empati terhadap masyarakat yang membutuhkan gitu. Nah, ini semakin seru saja, mari kita lihat pada video berikut ini. Paran makna Quran kabeh. Quran ditalar, illegal logging berjalan. Sampah nyarocokan, mata gubernur mengajleng. Karena sampah. Eta ngajleng teh mana Quran bisa nyong. Hari orang Quran katalar, colokan nyocokan, masjid butrak-butruk. Cikat. Tak untung kemari. Jika dicecep Kang Abdi marek di masjid we beberes. Cing cari ajengan mapan kudu kitu. Gitu Kang. Rasulullah ke masjid dijadikan pusat peradaban Islam. Masjid dijadikan Kang pusat pengembangan Islam. Mantak cenah kemah saperempat jam deui kantor pemerintah tutup kabeh di Tasikmalaya. Salat berjamaah kabeh. Ari rakyat kudu bener, ari pejabat kemana dah gitu. Haji Cecep kemarin gitu, halus lah gitu macam tak gitu Kang, tak kudu paham agama pemimpin teh insyaallah nyaeun ka rakyat. Bersyukur masyarakat Jawa Barat punya gubernur cerdas. Biar cerdas, kalau hanya tinggal di kantor tidak berpengaruh. Beliau cerdas dan turun ke lapangan, melihat langsung masyarakatnya. Saya baru melihat pejabat. Saya ini keliling Pak, Sabang sampai Merauke. Biasanya kalau gubernurnya datang, masyarakatnya dingin. Ini Pak Gubernur tadi datang, waduh lebih hebat dari artis. Saya sampai tidak percaya diri. Wah, kalah populer saya di sini. Allah Karim. Kita doakan beliau sehat walafiat. Diberikan keberanian, karena biar sehat cerdas, kalau penakut tidak ada gunanya. Diberikan keberanian untuk memberantas kemaksiatan. Amin. Dan paling penting kita doakan cepat dapat jodoh. Makanya di Jogja ada cerita orang biasa tapi pengen punya anak hebat, mampu menjadi penguasa. Itu puasa 20 tahun. Namanya Ki Gede Pemanahan. Itu puasa 20 tahun di atas bukit. Punya anak namanya Sutowijoyo, mendirikan kerajaan Mataram. Belum lama ada perempuan namanya Sukirah. Karena orang biasa, dia pengen punya anak hebat, puasa selama hamil. Selama hamil puasa, punya anak, dikasih nama Soeharto. Jadi presiden selama 32 tahun. Di Jawa Barat ada orang yang hobinya naik gunung, puasa. Iya kan, puasa, tirakat, sampai ditinggal istrinya. Ada di Jawa Barat dari dulu hobinya naik gunung, puasa, hening, tirakat, sampai istrinya pergi karena nggak tahan. Orang kok ditinggal pergi terus, itu akhirnya jadi gubernur Jawa Barat. itu hobi puasa Kang Deddy itu, hobi puasa tirakat. Jadi Jawa Barat ini dipimpin oleh orang yang hatinya bening, mentirakati sampean, sehingga anak kecil pun Kang Deddy. Sampai ada yang minta tanda tangan kebalik tadi. Itu apa? Energi yang diciptakan dari puasa itu Kang Deddy. Jadi jangan salah saya. Makanya dulu zaman SDSB, orang kalau cari nomor biar nomornya tembus, itu puasa. Bener kan? Nggak tahu
sekarang mungkin ngeslot puasa. Jadi puasa ini hampir dulu semuanya dilakukan oleh orang-orang hebat. Makanya sampai dokter aja tahu orang kalau mau dioperasi harus puasa. Kalau dia nggak puasa, dokternya nggak mau operasi. Makanya sampean ingat, puasa ini bukan barang baru. Makanya Allah memerintahkan puasa pakai landasan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti orang dulu juga kewajiban puasa. Makanya Nabi Adam puasa. Puasanya Nabi Adam apa? Ayyamul bait, ayyamus sud. 13, 14, 15 rembulan. Sama 27, 28, 29 rembulan. Nabi Idris, Nabi kedua, itu ditanya sama umatnya, kamu kok ngajak ke surga? Emang kamu tahu surga di mana? Setiap ditanya Nabi Idris akhirnya puasa. Dan ketika Nabi Idris puasa dan puasanya Nabi Idris puasa tidak makan yang tidak bernyawa. Nabi Daud puasanya Nabi Daud sulit, sehari iya sehari tidak, sehari iya sehari tidak. Nabi Musa sebelum mendapatkan pencerahan, the tin of commandment, 10 perintah Tuhan, puasa di gunung Tursina. Nabi Muhammad sebelum mendapatkan wahyu 15 tahun naik turun gunung khalwat di atas gunung. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di padang pasir puasa 25 tahun. Syekh Hasan Sadzili 20 tahun. Sunan Kalijaga 3 tahun. Jadi puasa ini menghasilkan orang-orang yang punya kekuatan. Dalam hal ini ternyata Kang Deddy Mulyadi bukan hanya sesosok bapak budayawan, bukan hanya sesosok seorang gubernur yang punya kebijakan. Tetapi para ulama ini menilai bahwa Kang Deddy Mulyadi memiliki kedalaman ilmu agama yang selalu diusahakan untuk diimplementasikan. Ya. Apa yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi, kita beragama jangan hanya sampai pada tingkatan estetika. Ya kan? Bukan hanya pada tingkatan penyebutan, ya. Ketika baca Al-Quran bukan hanya merdu yang kita dapatkan, tetapi isi daripada itu, substansi daripada itu harus kita amalkan di kehidupan nyata. Saling menolong gitu kan, dan lain sebagainya. Nah beginilah kalau ulama yang lurus gitu, mencoba jujur dengan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi adalah sesuatu hal yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Di mana ada masyarakat menyampaikan aspirasi, Kang Deddy Mulyadi selalu responsif, ya kan? Berbeda halnya dengan ada yang mengaku tokoh ulama, bahkan mengaku imam besar, dan siapa juga yang ikut rapat untuk menentukan imam besar itu, sehingga yang mengaku imam besar itu mencaci maki Kang Deddy Mulyadi, ya kan, mengatakan Kang Deddy musyrik, kafir dan sebagainya. Bagaimana menurut kalian terkait para ulama yang memuji Kang Deddy Mulyadi? Silakan baku hantam di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.